Pak Usid, sudah? Ya, Ya. oke. Selamat siang Pak Usid. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Pur. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Pak Pur kok tidak semangat. Ada yang saya bantu, Pak? Iya ini Pak, saya mau curhat sedikit, boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa Pak Pur? Monggo. Untuk Pak Pur pokoknya saya selalu meluangkan waktu untuk Pak Pur. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya saya malu ya Pak. Oh, enggak apa-apa. Monggo. Oke. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dari masalah yang saya hadapi Pak dalam permasalahan ini. Oh, begitu. Iya Oh, Pak. memang ada masalah apa, Pak? Boleh kalau diceritakan. Mungkin saya Iya. bisa membantu. Begini loh Pak Ucid, di kelas saya itu dari beberapa anak itu ada yang belum bisa membaca ya Pak. Dalam pembelajaran itu saya sangat agak kesulitan, sangat sulit untuk Ya, ya. membaca anak-anak itu. Tetapi masih ada yang satu yang paling parah itu Pak, yang belum bisa membaca dan menulis. Jadi ketika pembelajaran berlangsung itu anak itu mengalami kesulitan Pak. Oh, seperti itu, Pak ya. Lalu apa yang membuat Pak Pur khawatir, Pak? Ya begini loh Pak. Begini Pak Usid, saya itu sudah berusaha dengan maksimal sebetulnya. Saya juga sering meluangkan waktu lebih untuk anak murid, anak didik saya itu. Tetapi belum ada perkembangan sama sekali Pak. Dan sekarang itu saya juga bingung atas pembagian waktu saya Pak. Karena seperti Pak Ucid tadi loh, saya itu banyak kegiatan di sekolah. Karena saya itu kan kesiswaan Pak. Jadi Iya, iya. memegang anak-anak. Selain sekolah saya itu memang siswanya sedikit Pak. Jadi ketika ada permasalahan itu kalau wali kelas tidak tidak bisa menyelesaikan itu pasti larinya ke saya. Jujur Oh, Pak, oh, Matan. Iya, 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 iya. saya itu Jadi, merasa masih ada beban begitu karena ini masih mau mengadakan kenaikan kelas Pak. oh, jadi begitu. Yang khawatirkan Pak Pur nanti eh, anak tersebut belum bisa membaca dan menulis dalam waktu kenaikan kelas nanti, Pak. Iya, betul sekali Pak Ucid. Saya itu merasa kurang nyaman begitu. Jadi untuk melihat anak itu ketika belum bisa membaca kok bisa naik ini bagaimana? Terus kriteria apa yang saya ambil gitu Pak. Nah nantinya kalau apa itu anak-anak itu memang belum, jadi kan ini menjadi beban saya, komplain nanti di kelas atasnya Pak. Oke. Nggih. Jadi, apakah Bapak kepala sekolah itu pernah komplain dengan kesalahan yang dihadapi anak tersebut, Pak? Untuk bisa membaca dan tulis. Iya Pak, saat itu saya menanggapinya dengan terkait murid saya itu saya juga berharap kalau murid saya itu bisa membaca dengan lancar, tapi ini kan hampir kenaikan kelas Pak. Jadi anak itu baru bisa mungkin karena orang tuanya nggih. Mungkin belum punya trik kalau di sekolah kan saya ketika ada waktu luang itu saya sering mengajari anak itu. Bahkan ketika saya pulang kan ada waktu jedanya itu setengah jam. Nah, itu saya fungsikan untuk mengajari anak itu membaca, Pak. Ternyata membacanya itu memang dieja B-aba, B-ubu. Oh Begitu. gitu. Ya, Pak. Oh iya iya. Berarti Bapak kepala sekolah sudah tahu, Pak. Nggih. Iya, sudah tahu, Pak. Terus eh, tanggapan Pak Pur dari respon Bapak kepala sekolah pripun, Pak? Untuk tanggapannya itu begini, Pak. Saya memang bilang begini, mohon maaf Bapak, ini memang anaknya itu memang sedikit spesial. Jadi untuk untuk Hmm. mengajarinya itu saya juga sudah benar-benar maksimal. Mungkin saya nanti akan mengadakan 4 mata dengan wali murid. Biasanya itu saya panggil Pak kalau memang benar-benar bermasalah kayak gitu. Jadi
saya nanti bisa langsung curhat sama orang tuanya, atau mungkin nanti orang tuanya itu meminta solusi kepada saya, mungkin nanti akan saya kasih tahu, mungkin anaknya selalu disuruh membaca atau diajari Hmm. membaca, begitu Pak. Oke. Oh, iya 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 iya. Bagus sekali, Pak. Wah, itu Iya. sebab berarti kan, apa, Pak Pur bisa berkomunikasi dengan orang tua, Iya, Pak. dan tadi sudah Pak Pur memberikan, apa, Pak, pembelajaran Mhm mhm. untuk peserta didik tersebut. Mhm mhm Nah, mhm. itu pada waktu istirahat, anak Iya. tersebut itu juga dibantu teman-temannya enggak? Iya, Pak. Biasanya ketika istirahat itu anak-anak terkadang saya sering sekali, Pak. Ayo Cah, ini temannya dibantu. Kasihan kan nanti kalau naik kelas membacanya masih gradul gitu kan nanti eh, apa itu anak itu akan menjadi beban. Masalahnya kan kalau memang dia saatnya membaca misalkan ya Pak, saya itu sering sih kasih anak-anak saya suruh membaca misalkan ada soal itu yang ada di buku paket, misalkan 1 sampai 20. Kan anak-anak Oke, saya satu kelas 1 sampai 20 ya Pak, 20 anak. iya. Jadi saya suruh bergantian membaca Pak. Jadi Oh, biar iya. mereka itu Heeh. merasa diperhatikan juga, mungkin juga latihan juga untuk membaca Pak. Oh, iya iya, betul, heeh, betul sekali, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mungkin, eee, Pak Pur bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpus, Pak, untuk Mhm. mungkin kesukaannya anak tersebut baca apa, mungkin bisa bisa dicarikan bukunya, biar apa anak sendiri yang mencari, kita hanya menuntun, ya ndak apa-apa, Pak. Begitu ya Pak ya. Iya. Sebetulnya itu gitu loh Pak. Sebetulnya saya itu resah dan tidak nyaman karena saya tanggungan dulu ya. Saya sudah bicara dengan ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah itu Pak. Kalau saya akan mengajari anak itu membaca, terus sebetulnya sudah saya lakukan sih Pak. Tetapi pada hari itu masih ada satu anak itu yang mungkin Mmm. atau kelendran atau bagaimana itu Pak. Berarti yang membuat Pak Pur tidak nyaman itu, karena ada peserta didik tersebut yang Mhm, kurang lancar dalam membaca dan menulis mhm itu, Pak, mhm. ya? Iya betul Pak. Iya. Kira-kira saya akan dipanggil enggak lagi ya ditegur kepala sekolah nanti. Gini, Iya Pak iya. Pur nggak usah, berpikiran terlalu jauh, Pak. Yang terpenting kan kita selalu berusaha. Berarti Mhm. saya juga dapat menyimpulkan bahwa Pak Pur itu, eee merasa tidak nyaman dengan peserta didik tersebut, itu berarti Pak Pur itu mempunyai tanggung jawab yang bagus loh, Pak. Oh iya Eee, terima kasih Pak. tapi nggih, tanggung jawab yang bagus, tetapi, memang Pak Pur belum memenuhi tanggung jawab itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh begitu, iya. Nggih. Terima kasih ya Pak Ucit. Itu memang mungkin dari Pak Ucit ini nanti bisa saya untuk membangkitkan diri semangat saya. Nggih, kalau menurut saya, Iya iya. untuk masalah ini Pak Pur bisa merefleksikan Mhm. dan mempersiapkan diri. Iya iya. Nanti jika ada teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Iya. Pak Pur harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi pada si anak tersebut. Saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, Pak, sehingga, Nah, amin. Pak Pur menambah semangat dalam, pembelajaran Mhm mhm. tersebut. Iya, amin mudah-mudahan ya Pak ya. Nggih. Dari yang Pak Pur sampaikan tadi, mungkin apa ya rencana ke depannya? Hmm, rencana saya itu begini, Pak. Saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Pak. Jadi Heeh. selain solusi dari Pak Usit ini, mungkin nanti saya mendapatkan pencerahan-pencerahan yang lainnya. Iya. Mungkin harus apa saya apakan sih satu anak itu begitu. Oh, Apa mungkin saya bawa gitu. pulang, Pak? Oh, gitu gitu gitu, Pak, ya? Iya, Ya ini ya guyonan, ya, Pak. nggih.
Nggih, enggak apa-apa. Langkah yang Pak ambil Pak Pur itu wah sudah tepat sekali. Barangkali nanti kalau di rumah Pak Pur dengan wah itu pembelajaran di rumah wah bisa Sekolah, bisa bagus. sekolah Saya setuju Pak. 1 hari penuh Pak nanti sekolahnya. Begitu. Iya iya Iya, iya iya. mungkin gini Pak, setelah ini nanti saya akan mengajak anak-anak ya untuk kerjasama Pak. Jadi untuk menyimak anak satu tadi yang belum bisa membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka itu tidak terganggu saat istirahat Pak. Jadi Oh misalkan gitu. ya si anak itu si A atas nama A gitu ya Pak ya, saya enggak enak ini Iya nyebutnya nanti. iya iya enggak apa-apa Pak. Nggih, nggih. Saya Nah, tahu si anak itu kok. iya toh Pak. Lah terus Iya. gini Pak, nanti rencana saya itu ingin menjadwal anak itu, misalkan itu anak kan nomor 5 Pak ya. Iya. Ini clue-nya nomor 5 Pak. Ya. Nomor 5 nanti bisa dibimbing, mana hari ini nanti dibimbing nomor 1, besoknya nomor 2, besoknya nomor 3 sampai selesai Pak nanti. Insya Allah Oh. begitu Pak. Nggih. Nggih, nggih. Bagus sekali Pak. Saya setuju dengan idenya Pak Pur. Semoga bisa terlaksana dengan baik nggih. Iya iya, amin amin. Syukurlah Pak. Saya sangat merasa lega ini karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2 ya Pak, mendekati kenaikan kelas. Jadi perasaan saya bagaimana gitu, was-was ya Pak. Oh, nggih nggih. Nggih pun Pak Pur, kalau Pak Pur sudah merasa lega, lalu dari apa yang sudah direncanakan tadi, mungkin komitmen apa Pak yang Pak Pur lakukan untuk dapat menjalankan rencana ini dengan baik Pak? Untuk hal itu ya Pak. Nggih. Saya akan mencoba Pak untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama dengan anak-anak Maaf Pak tadi. Pur, saya minum. Oh ya, monggo Pak. Santai saja. Oh, nggih. Lanjut Pak, monggo. Nggih. Nah, saat pulang sekolah, apabila ada jam yang saya akan mengajari itu anak membaca dan menulis Pak. Jadi meluangkan waktulah 5 sampai 10 menit untuk mengenalkan anak itu membaca dan menulis dan berhitung khususnya. Oh iya. Nggih. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Pur untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Nah itu Pak, itu juga yang menjadi masalah pikiran saya. Mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang lainnya juga untuk meminta solusi lainnya. Karena kan mungkin yang menjadi tanggung jawab di sini kan kita sebagai guru tidak saya saja ya Pak. Jadi mungkin nanti bisa dijadwalkan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh iya, wes bagus sekali Pak. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Dan Pak Pur enggak usah khawatir, pasti saya yakin anak tersebut mampu dengan pembelajarannya Pak Pur. Amin. Terima kasih banyak Pak Usid untuk selalu support saya. Mohon maaf loh nggih untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini. Sekarang saya merasa sedikit lega Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat yang sangat luar biasa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, sami-sami Pak Pur. Maaf nggih Pak, ini kebetulan saya ada waktunya sudah pulang hampir jam 3 Pak, kurang 3 menit ini. Iya. Saya pamit dulu Pak nggih. Ini saya silahkan. Nggih. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia untuk keluarga di rumah. Sama-sama Pak Pur, terima kasih kembali. Semoga keluarga Pak Pur di rumah sehat selalu. Amin ya Allah dan ya peserta didik dapat berjalan dengan baik. Monggo. Terima kasih Pak Ucit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.